dan hampir mati dulu juga. Ya udah hampir 2 kali mau mati. Insulinnya masih nancap di sini, bos ada barang bagus nih baru gitu-gitu kan? Iya. Aduh kepikiran lagi, sugestinya itu loh. Bahwa kalau orang nggak pakai narkoba itu nggak keren. Kayaknya kalau dibilang nyesel banget yuk. Ada satu part of lifestyle di Indonesia kita menamakannya narkoba. Di dalam Islam hukumnya haram karena termasuk hal yang bisa menghilangkan kesadaran, membuat orang mabuk, atau bahkan menghilangkan akal sehat hingga nyawa melayang. Hukumnya di Indonesia pun dilarang karena ini bisa merusak generasi bangsa, minimal menimbulkan banyak masalah. Pada hari ini kita akan bahas dalam Islam for Millennials, tempat di mana kita akan membahas hal-hal yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak muda di zaman sekarang dan bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam. Jadi apa kabar? Waktu di podcast sebelumnya tentang tato nggak ikut sih ya? Ada tato nggak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan bicara tentang narkoba. Kayaknya Mas Aping udah jelas. Mas Denny entah. Yang jelas di dalam Islam hukumnya haram. Karena firman Allah Ta'ala, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada kalian tentang khamr dan juga maisir. Bahasa ringannya di Indonesia itu hal yang memabukkan dan perjudian. Katakanlah bahwa di dalam keduanya terdapat dosa yang besar. Meskipun ternyata ada manfaat dan sesungguhnya dosanya lebih besar daripada sekedar manfaat. Kenapa dulu pakai narkoba? Kalau saya tuh pakai narkoba awalnya dari SMP malah. Itu dulu ada obat-obat koplo itu, Nipam, Double L, ya seringan itu. Kalau zaman sekarang lem lah. Ya, No. kurang lebih. No, kalau lem kan Efeknya sama, efeknya kurang lebih. Ya kelas-kelas level mereka lah. Anak-anak ya punk. mungkin lah ya. Kelas-kelas lem. Tapi dulu udah ada lem. Dulu nggak ada lem. Ada. Itu dulu Nipam gitu. Nyoba-nyoba juga. Yang orang bilang pil koplo. Pil koplo. Zaman-zamannya itu, cuman nggak sampai yang lama gitu. Coba lagi ke ganja. Ganja itu SMA. Ganja SMA. Naik lagi kuliah. Itu sudah ecstasy, tripping. Berarti Kayak ada tingkatan. strata pendidikan Iya. menentukan strata Ya. narkoba. Ya, Makin terbiasa kan dampaknya akan makin sedikit. Mungkin karena juga Dia akan strata dinaikkan. pendidikan kan biasanya duit saku juga nambah. Betul. iya benar. Itu juga. Itu juga ngaruh soalnya. Iya. Karena memang kalau sudah yang kayak ecstasy, kayak sabu, memang lumayan Fly-nya lebih tinggi mahal juga masalahnya. Oh, iya. Itu dan efeknya lebih daripada sekedar Lebih. yang bawah-bawahnya tadi. lebih sensasinya lebih dahsyat lah kalau maboknya gitu tuh rasanya. Ekstasi. Di atasnya lagi Di atasnya lagi ada sabu-sabu, Hmm. heroin tuh sama dengan putau, kokain. tertingginya Kalau parah-parah sakitnya, kalau sekarang tuh namanya sakaunya, itu heroin. Heroin tuh kalau udah sakau, apa aja dilakuin. Kalau udah nggak ada duit tuh, udah habis nih. Biasanya itu kalau sudah habis semua barang, biasanya itu jual-jual tuh. yang penting Jam bisa beli. jual. Iya, yang penting dapat. Karena sakitnya parah. Narkoba yang paling kejam, paling jahat yang pernah saya rasakan, yang pernah saya coba, itu heroin, putau. Kalau marijuana Yang itu apa disuntik lagi? Marijuana itu ganja. Ganja. Itu Oh. ganja. Hasis. Itu di bawahnya. Itu di bawah. Ya, level menengah. Terus ini tahu semua juga kayaknya. Ya karena zaman itu memang Ustaz, pergaulan tuh jadi sepertinya biasa Ustaz. Jujur aja pada saat itu memang itu dianggap biasa sih pada saat itu. Memang faktor utamanya memang pendukungnya adalah lingkungan. Nggak bisa dibohongin itu. Karena kadang kita kalau disodorin, Awalnya sih rasanya nggak coba-coba sih. Saya ngerokok dari SD. Kalau saya malah nggak ngerokok. Saya ngerokok Tapi SD, narkoba. Narkoba juga SMP, nyoba-nyoba gitu. Dari SMP. Habis itu meningkat. enak. Oke. Mas Aping, Ya. apa sih yang mau dicari orang yang menggunakan narkoba? Maboknya sih.
playnya itu. Jadi gini, nggak semua orang pemakai narkoba itu punya masalah sebenarnya. Ada juga yang sebenarnya keluarga baik-baik, yang happy-happy aja, bahagia-bahagia aja. Paling sih karena mungkin refreshing kali. Jadi pengen refreshing gitu. Artinya karena duit juga ada. Karena duit juga ada, disupport sama duit juga. Ya kan, jadi ngapain nih? Mabok enak nih gitu aja. Dan antum waktu itu uangnya ada dari orang tua gitu ya? Ada, memang ada. Tapi sempat parah itu di zaman kuliah itu kenanya di heroin, utau. Itu habis-habisan. Apa aja dulu. Ada alasan aja. Jadi berbohong juga. Jadi gimana caranya minta kirimin uang orang tua dengan cara apapun bisa biar dikirim buat bisa beli itu. Karena barang udah habis juga. Efeknya tuh kalau sudah parah, kalau pemainnya nggak bisa kontrol pasti bisa ngerampok, nyuri. Karena sakit banget itu. Saya aja pernah sakau, itu mukul-mukul dinding. Saking nggak kuatnya. Dan itu nggak berasa sakit di kita. Parah banget sakitnya. Kayak tulang mau copot, rontok gitu. Sebenarnya kan orang berarti ada unsur di mana dia mungkin dia akan tahu bahwa itu sakit. Tapi kalau malah dicari gitu. Jadi kalau pertama itu kalau dampak dari narkoba nikmatnya beda-beda. Jadi marijuana, putau ini sebut aping, sabu, ekstasi itu dampak nikmatnya itu tidak sama. Jadi tergantung apa yang mau dicari dan momentum apa yang diinginkan saat itu. Ahli ya ngomongnya ya. Iya, ahli banget ya. Coba gimana? Kalau saya lebih cenderung ke pergaulan. Gaya hidup. Jadi karena waktu itu memang teman-teman memang orang-orang yang high class lah saat itu. Jadi lebih ke pengen terlihat keren aja. Menunjukkan eksistensi. Iya. Bahwa kami anak gaul saat itu gitu loh. Jadi saya nggak seperti Aping yang dia pakai sampai yang disuntik, yang di heroin saya nggak pakai. Saya lebih yang sifatnya hype, yang sifatnya itu senang-senang, hura-hura. Kalau yang semacam marijuana itu kebanyakan memang dia komunitasnya sedikit ya bos ya. Ganja. Iya, jadi putau. Putau putau, itu dia ya. lebih cenderung eksklusif. Jadi dia makainya sendiri atau cuma 1, 2, 3 orang. Karena tertutup kaum borjuis saja yang bisa beli itu. Bukan, karena dampak nikmatnya memang tidak untuk dinikmati bersama. Bukan. Tidak seperti itu ya. Tapi kalau yang marijuana terus sabu atau Sebareng. ekstasi itu justru satu ruangan ini bisa happy semua gitu. Jadi dampaknya memang beda-beda yang diinginkan. Apakah selalu nikmat saja yang dirasakan oleh orang yang pakai narkoba? Rasa gembira kayak happy yang gitu-gitu. Salah satu yang didapatnya rasa gembira sesaat. Saya nggak pernah pakai, jadi nggak pernah bisa membayangkan gitu. Apakah gembira aja? Atau ada rasa suatu saat akan ada hilang rasa gembira itu berubah menjadi sebuah rasa Parno? Enggak sih. Ini kalau di putau jatuhnya itu awalnya memang yang dicari kan sensasinya kan, rasa gembira yang berlebihan, kadang-kadang bahagia. Jadi kalau pakai itu tuh kayak happy aja, pede, gitu-gitu ngobrol sama orang tuh lancar, ya kan? Nah di saat sudah tidak pakai itu, nah itu yang parah banget. Nah efeknya adalah di saat kita pertama memang berasa, nah yang untuk yang berikut-berikutnya tuh sudah nggak ada lagi, cuma untuk mengobati jadi jatuhnya. Jadi sakit nih. Nyari barang itu bukan untuk cari happy-nya lagi, tapi untuk menghilangkan rasa sakitnya aja. sakitnya nyeri. Ngeri, tulang kayak rontok. Kayak flu Hongkong gitu lah. Nggak, lebih parah lagi sih ini. Lebih sakit lagi. Kalau saya sih pukul-pukul dinding. Dan yang bisa ngilangin itu adalah si barang itu lagi. Barang itu. Saya udah rehab 4 kali. Stop, balik lagi. Karena pengaruh lingkungan lagi, ketemu sama teman-teman lagi. Balik lagi. Nah sebenarnya itu tadi, kalau bisa, kalau sudah stop, jangan lagi ketemu sama teman-teman yang pakai itu. Berarti harus ganti pergaulan. Minimal ganti nomor HP. Iya, nomor HP ganti. Terus pergaulan sudah ganti juga, jangan sampai ketemu orang-orang itu lagi. Itu sih salah satunya. Kalau bisa pindah kemana yang nggak kenal, tapi jangan nyari lagi. Kalau nyari lagi ketemu juga. Berarti tipsnya untuk yang sudah terlanjur adalah setelah rehab udah bersih, Ganti nomor harus HP. ganti pergaulan.
Ganti pergaulan, ganti nomor HP, sudah. Dengan cara apapun yang penting hilang dari mereka atau mereka yang hilang dari kita. Kalau niat aja, tapi nomornya tetap yang lama itu kadang-kadang terpengaruh lagi. Kayak ditawarin, bos ada barang bagus nih baru gitu-gitu kan. Iya. Aduh kepikiran lagi, sugestinya itu loh. Rasa pengennya itu. Pengen tahu harganya berapa? Yang Masing-masing. apa ini? Masing-masing? Sebutkan aja. Kalau putau itu 1 gramnya dulu 1,5 juta. 1 gram 1,5 juta. Sama kayak oleh sabu juga hampir sama dia. Sekarang putau tuh susah dicari. Malah ada yang 2,5 juta sekarang 1 gram. Kalau dipakai artis-artis tuh Pak? Itu 1 gram itu paling kalau saya makanya cuma 3 kali aja. Habis. Iya sekali. 1 gram ya? Ibarat cincin segram itu kan kecil ya? Ini kecil banget. Itu bisa dipakai 3 kali? Kalau saya 3 kali. Tapi ada juga sih sampai beberapa kali. Kan ada yang sampai beberapa kali. Kalau teman saya cuma sekali aja. Itu gimana? Gini? Gitu? Ada disuntik. Disuntik. Oh, Kalau heroin cairan? Enggak. Dia bentuknya kristal. Jadi dia kayak bedak gitu. Nanti dilarutkan ke air. Baru diambil pakai insulin gitu. Suntik. Ada juga sih yang diderak gitu dibakar sistemnya. Jadi 2 cara pemakaiannya disuntik sama dibakar. Diderak pakai aluminium foil. Terus pakai bong uang gitu. Disep. Sabu. Kayak apa namanya heroin? Kayaknya akal ahli mas kayaknya kau. Untuk kayak gini. Ya. Nah gitu. Dia udah yang tertinggi soalnya. Saya nggak pakai itu soalnya. Karena lebih suka yang rame-rame tadi saya bilang. Biasanya pemakai sabu sama pemakai putau heroin tuh berlawanan. Karena kalau putau bawaannya habis makan tidur. Kalau sabu melotot. Nggak bisa tidur. Oh gitu. Makanya saya bilang tadi dampaknya itu beda-beda nikmatnya. Jadi kalau pakai sabu itu lebih cocok orang yang jaga malam, itu cocok banget. Atau Dia mau artis ngecat- syuting gitu ya? ngecat ruko itu kasih aja dia sabu, ngecat ruko sendiri kelar tuh. Nggak gitu juga sih. Biasanya pelariannya paling ke dunia malam habis itu. Biasa pakai sabu pasti clubbing kan. Mungkin kayak artis-artis itu kan kalau Iya. mau syuting, mau berapa tempat, pakai gituan. Nambah energi katanya. Katanya Sugestinya sih menambah energi. Apa saran buat teman-teman yang mereka kan belum merasain dan banyak yang mau coba-coba. Jangan Bisa coba-coba. jadi karena anak orang kaya, dia tinggal, "Pak, kirim dong duit." Karena dulu punya temen tuh di BBC ini rumahnya. Rumahnya aja yang belasan miliar. Mobil ada, kosnya itu 6 juta per bulan. Sedangkan kita aja nyari kos itu yang 100.000 per bulan. Dia 6 juta per bulan. Artinya dia bisa bawa apa aja. Mobil Mercy bapaknya bawa. Nah permainannya mungkinnya seperti itu. Jadi karena banyak uang, orang tua juga mendukung karena demi merasa itu adalah kebahagiaan buat anak. Dikasih uang banyak-banyak dan akhirnya dia jatuh ke dalam yang seperti itu. Belum lagi kalau zaman sekarang orang nonton di YouTube. Sekarang kan banyak orang masuk di YouTube. Kemudian ngomongin tentang narkoba bahkan dipamerkan gitu. Karena YouTube mungkin nggak masuk di KPI. KPI. Tidak masuk di KPI. Jadi tidak ada larangan-larangan untuk bilang apa namanya antit, bangtit. Iya, kan? ada sensor. Nggak ada sensor sama sekali. Bahkan sambil ngerokok, sambil miras, sambil narkoba. Itu gimana mas? Ya kalau saya dari berkaitan dengan yang tadi, sebetulnya nomor satu memang kan pasti kita sepakat bahwa itu awalnya coba-coba ya. Sepakat gitu, awalnya cuma coba-coba. Tapi yang lebih, kalau dari arah saya itu lebih cenderung itu dianggap seperti gaya hidup. Bahwa kalau orang nggak pakai narkoba itu nggak keren, orang nggak pakai narkoba itu nggak ganteng dan sebagainya. Dan dianggap berbeda dari komunitas yang lain. Nah ternyata itu salah gitu. Bahkan sebetulnya kalau kita hidup sehat, bahwa kita hidup dengan tata aturan yang benar, kita lebih justru diakui di masyarakat daripada kita pada saat itu. Zaman saya dulu pada saat momen-momen saya pakai barang seperti itu. Jadi yang dari awalnya coba-coba, terus merasa bahwa ini sesuatu, ini something ini gitu, yang membuat saya lebih daripada yang lain ini, dari teman-teman yang lain. Nah itu yang harus dihindari. Oh ternyata jadi orang baik, jadi orang benar itu justru lebih keren daripada yang seperti tadi itu yang saya ceritakan. Jadi saran saya, jangan coba-coba, jangan bergaul dengan lingkungan yang seperti itu. Yang kedua, kontrol diri untuk berani berkata tidak lah.
Karena awalnya pemakai narkoba dari level yang mungkin rokok, lem dan sebagainya itu semuanya pasti dari pemberian. Dari yang gratis. Coba dulu. Tester. Itu pemancing lah. Tester. Setelah itu next kamu harus beli. Nggak harus beli, tapi pasti kita akan butuh. Ya jadi benar sih apa yang dikatakan sama Bang Denny juga itu. Jangan pernah coba-coba yang namanya narkoba. Jelas-jelas nggak ada manfaatnya, nikmatnya sesaat doang gitu. Sayangnya kalau dibilang nyesel banget juga. Banget. Karena ngabisin duit juga ya. Iya, habis waktu juga soalnya. Karena dampaknya sampai sekarang masih ada itu. Dan hampir mati dulu juga. Ya udah hampir 2 kali mau mati. Insulinnya masih nancap di sini. Bangun-bangun sudah di mana? Di rumah sakit. Oke, makasih. Sudah berbuih gitu. Makasih Mas Aping, Mas Denny. Siap. Guys, teman-teman yang dirahmati Allah. Anak muda muslim milenial. Kalian jadi anak milenial bukan untuk jadi orang jelek. Tadi kita dengarkan sendiri beberapa nasihat masukan dari orang-orang yang sudah jadi pendahulu kalian dalam dunia yang seperti itu. 1, jaga pergaulan. Jangan sampai gaul dengan orang-orang yang semacam itu. 2, bila ada yang nawarin, katakan tidak dan harus berani untuk itu. 3, bila kalian mencoba-coba, maka kalian akan terjerumus jauh lebih dalam. Untungnya nggak mati. Masih ada kesempatan taubat. Kalau matinya dalam keadaan overdose gimana? Bisa dapat adab di neraka. Karena itu kan ada perbuatan yang haram saya sebutkan tadi. Dan yang keempat tadi ada kata-kata yang bagus dari Mas Denny. Yang benar, yang bagus itu adalah kalian jadi orang baik. Bukan jadi bad boy. Yang keren itu justru adalah orang yang menjalankan kehidupannya sesuai dengan hukum agama, tidak melanggar hukum yang ada di negaranya, atau paling tidak norma-norma yang berlaku di masyarakat. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Jangan coba-coba. Katakan tidak untuk narkoba. Bila tidak kalian akan menyesal. Masalahnya panjang. Dan jadilah orang baik. Jadilah generasi muslim millennials yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.